Alhamdulillah alladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yazakkara wa arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan takuna laha fil jinani kufran ma'rufa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu bi kulli khairatin mausufa. Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammad alladzi dzakarallaha katsira wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini abadan lahum sa'adatan kabira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usiku wa nafsi bi taqwallahi faqad faza liman ittaqa wa qad haba liman tagha. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi idna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum. Salikad dinul qayyim fala tudlamu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffa kama yuqatilunakum kaffa wa alamu anna Allaha lamal muhsinin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin az-zakirin. Jemaah Jumat yang berbahagia, yang insyaallah dicintai diridai oleh Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Alhamdulillah, hari ini adalah Jumat ketiga, hari ke-17 bulan Rajab, bulan mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 36 yang saya bacakan tadi. Di tengah-tengah ayat itu ada kalimat yang berkata minha arba'ata hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran tidak disebutkan secara jelas yang mana yang 4 bulan itu, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan khutbah hari raya Idul Adha, Haji Wada. Beliau memberikan penjelasan tentang 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yaitu bulan Muharram, Zulqaidah, Zulhajji, dan yang keempat adalah bulan Rajab. Bulan Rajab dianggap bulan mulia karena pada bulan ini Allah pilih satu waktu, yaitu tanggal 27 Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima suatu ibadah mulia, ibadah yang akan mampu mengantarkan kita untuk meraih gelar hamba, yang oleh Profesor Dr. Mutawalli Asy'arawi berkata bahwa ketika kata-kata hamba lahir dari mulut Allah Subhanahu wa Ta'ala atau berasal dari Allah tertuju kepada manusia, maka manusia yang dikatakan hamba oleh Allah adalah manusia pilihan, manusia mulia, manusia terhormat, bisa melampaui kemuliaan malaikat, seperti yang disebutkan dalam surah Isra ayat 1. Subhanallazi asra bi abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Dalam ayat ini Allah tidak menyebut subhanallazi asra bi rasulihi, juga tidak menyebut subhanallazi asra bi nabiyhi, dan juga bukan bi Muhammadin.
tapi yang Allah pakai adalah bi abdihi, yang tidak lain adalah Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking mulianya Rasulullah pada saat itu melampaui kemuliaan dua malaikat yang mengantar beliau untuk menerima salat 5 waktu, yaitu malaikat Jibril, Mikail. Malaikat Mikail, Jibril mengantar beliau hanya sebatas alam istiwa. Di atasnya itu Jibril, Mikail tidak mau. Ketika Rasulullah berkata, ya Jibril, ya Mikail, antar kami sampai menerima apa yang Allah akan berikan kepada. Jibril berkata, ya Muhammad, mohon maaf, saya tidak mampu melampaui batas ini alam istiwa. Ketika saya akan mencoba untuk melampauinya, saya akan hancur. Kenapa Allah tidak merubah jasad kami menjadi jasad faukal malakut? Sementara engkau Muhammad masih Allah rubah jasadmu menjadi jasad faukal malakut. Silakan jalan sendiri Muhammad, saya tidak. Ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena status hambanya. Memang manusia pernah mulia di mata malaikat, yaitu pada saat Nabi Allah Adam alaihi salam sudah dibekali dengan berbagai macam ilmu pengetahuan oleh Allah. Saat itulah Allah memerintahkan segenap malaikat untuk sujud di hadapan Nabi Allah Adam. Fasajadal malaikah ajmain illa iblis aba wastakbara. Maka sujudlah seluruh malaikat di hadapan Nabi Allah Adam, kecuali iblis yang tidak mau sujud kepada beliau. Ini menunjukkan bahwa Nabi Adam dengan pengetahuan yang dia miliki itu, beliau adalah mulia. Rasulullah mulia di hadapan Allah karena status hambanya. Oleh karenanya mari kita jadikan bulan Rajab ini sebagai bulan al-muhasabah, bulan introspeksi diri, bulan di mana sejauh mana pengabdian kita yang kita persembahkan kepada Allah lewat ibadah sehari-hari yang kita lakukan. Apakah ibadah yang kita persembahkan Allah sudah perhitungkan atau tidak? Itu yang perlu kita muhasabahkan. Apakah sudah cukup di sisi Allah atau tidak? Apakah ada pengaruhnya kepada Allah atau tidak? Itu yang selalu kita pikirkan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita lalu pikirkan sudah berapa banyak pelanggaran dan dosa yang kita lakukan selama kita hidup ini dan tidak pernah menghitung-hitung tentang kesalahan dan dosa yang kita lakukan. Sampai barangkali karena Allah marah kepada kita sehingga Allah menurunkan berbagai macam bencana. Itulah sebabnya di bulan Rajab ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita selaku umatnya untuk memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena pada umumnya ulama kita, terutama ulama ahlu sunnah wal jamaah, mereka semua berkata bahwa setiap malam Jumat di bulan Rajab seluruh malaikat yang ada turun ke dekat Ka'bah semua, dan di situ semua berkumpul di dalam Masjidil Haram. Masing-masing semuanya berdoa kepada Allah. Di antara doanya malaikat berkata, Rabbana irham ummata Muhammad wa la tu'azzibhum. Rabbana ya Tuhan kami, irham umat Muhammad, sayangilah umat Muhammad, wala tu'assibuhum, aja lalu tacalai puang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah dengar permohonan para malaikat itu sampai Allah jawab di dalam hadis qudsi. Allah berkata, ya malaikati, wahai segenap malaikatku, wa izzati wa jalali, karena kemuliaan dan keagunganku, qad ghafartu lahum, sungguh saya telah mengampuni umat Muhammad yang benar-benar di malam Jumat bangun atau pada malam itu memperbanyak istighfar, memohon kepada kami atas kesalahan dan kehilapan yang pernah dilakukan. Malam ini wahai malaikatku, saya akan mengampuni umat Muhammad. Jemaah Jumat yang berbahagia, namun demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang masuk
suci dari dosa, tetapi tetap menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak istighfar, memperbanyak tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah berkata, ayyuhan nas, wahai annas, bukan ayyuhal bashar, bukan ya ibnu Adam, bukan al-insan, tapi yang Nabi panggil ayyuhan nas. Apa itu an-nas? Sosok manusia yang punya potensi, punya peluang, punya dorongan, dan punya kesempatan, serta punya kemauan untuk melakukan kesalahan dan kehilapan. Yang seperti inilah yang diajak oleh Rasulullah, ayyuhan nas, tubu ilallah, tobatlah, istighfarlah kepada Allah. Fa inni atubu ilallahi fi kulli yawmin mi'atu marrah. Redaksi lain sab'ina marrah. Karena saya, kata Rasulullah, dalam sehari semalam tidak kurang 100 kali tobat. Redaksi lain tidak kurang 70 kali tobat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, yang suci dari dosa, tetapi tetap istighfar, tetap tobat kepada Allah. Apatah lagi kita selaku manusia biasa yang tidak dijamin maksum, yang masih berpotensi diri kita untuk melakukan kesalahan. Apalagi kalau status kita masih status annas, lebih banyak peluang kita untuk melakukan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua untuk tobat dari segala kesalahan dan kehilapan. Di antara kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari adalah kesalahan mencaci maki, kesalahan saling menghujat, kesalahan menghina, kesalahan saling menyerang, bahkan kesalahan permusuhan, baik antara sesama manusia maupun antara sesama Islam. Kadang-kadang kita saling menghujat, kadang-kadang kita saling menghina dan saling mempersalahkan di antara mereka. Sepertinya kita adalah maksum, sepertinya kita adalah orang suci, lalu menganggap dirinya lebih suci, lebih hebat. Yang dalam bahasa ilmu akhlak, orang seperti ini beri gelar al-ujub, orang yang merasa cuci, merasa lebih dari orang lain. Kesalahan berikutnya adalah kesalahan mengabaikan teguran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah berapa banyak tegur kepada kita dalam bentuk bencana alam, tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung, kebakaran, dan lain sebagainya. Ini semua perlu disadari untuk mengoreksi kita. Apakah kesalahan itu ada pada diri kita atau hanya pada orang lain? Tapi ternyata kadang-kadang kita berada pada situ, kita tidak pernah sadar ketika dia ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya barangkali Allah masih menambah musibah dunia ini, termasuk kita penduduk Indonesia, yaitu musibah Omikron. Iya, ini lagi ada yang baru, varian baru yang tidak ada tanda-tandanya kok. Ini teguran Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menunggu kita dengan COVID-19 Corona, sepertinya kita belum sadar tentang pelanggaran-pelanggaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tegur kita dengan varian baru. Inilah yang perlu kita koreksi dalam kehidupan sehari-hari. Seterusnya, mari kita jadikan bulan Rajab ini sebagai bulan al-muraqabah al-ilahiyah, pengawasan melekatnya Allah. Kita yakin dan percaya bahwa di mana-mana kita berada, Allah selalu melihat dan mengintai kita. Tidak pernah Allah tidak melihat kita, Allah melihat kita. Imamul Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bahwa sikap al-muraqabah al-ilahiyah ini akan lahir pada diri seseorang ketika orang itu selalu mengoreksi dirinya sendiri terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, mengoreksi dirinya sendiri tentang kekurangan ibadah yang lakukan, sampai ketika sudah lahir al-muraqabah ilahiyah, kata Imamul Ghazali, akan lahir pada dirinya adalah al-ihsan dalam beribadah. Jibril alaihissalam pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia, duduk tersimpu di depan Rasulullah, rapatkan lutut Jibril dengan lutut Rasulullah.
Tangan Jibril diletakkan di atas paha Rasulullah lalu mengajukan beberapa pertanyaan. Di antaranya, ya Muhammad, mal ihsan? Apa itu ihsan ya Muhammad? Jawaban Rasulullah, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ketahuilah, ihsan itu adalah sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, tapi yakin kamu tidak bisa melihat Allah. Yakin bahwa Allah melihat kamu dalam beribadah. Ketika kita yakin bahwa Allah melihat kita beribadah, insya Allah ibadah kita lakukan dengan penuh ihsan. Kita lakukan dengan sebaik-baiknya, dengan sesempurna-sempurnanya, berusaha semaksimal mungkin, tapi kita tidak akan mungkin sempurna ibadah kita. Disitulah perlunya istighfar terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Oleh karenanya, mari kita jadikan bulan mulia ini bulan muhasabah, bulan al-muraqabah ilahiyah, dan yang terakhir bulan al-mujahadah, bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala meredai dan mencintai kita sampai Allah menghentikan musibahnya ini di dunia ini, termasuk kita bangsa Indonesia ini yang belum sempat menaikkan ibadah haji. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ya fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillah ya hamdan kama amar, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jadabi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu basyira wa nadhira. Allahumma salli wa salli wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidul halaik wal bashar wa ala alihi wa ashabihi masabihal ghurar. Ibadallah taqullah ta'ala min simailawi wa hududil habar wa antahu amanah wa nasajar wa alamu anna la ta'lamu bi amrin badafi bi nafsi wa sanna bi malaikatil musabbali kursi wa sallasa bikum ayyuhal mu'minuna bil jinni wal insi fakala ta'lamu birra wa amira. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa dalahum al arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa ala baqiyati sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'a biihsan ila yaumiddin wa alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna ya Allah. Allahumma ansur manasaradin wa hasul mahasal muslimin wa jabat hasi Indonesia hasa aminatan mutmainnah wa sayyidul Indonesia amma. Allahumma alikil kafarata wal musyrikin wa ansir adan wa adadin. Allahumma issil islam wal muslimin wal baina kulli waslisata baini wansur ala aduika wa duhim. Allahumma ya kashifal ghammi ya dafi'al bala wal baya rahman ya dafi'al bala wal baya rahim ya dafi'al bala wal baya rahman ya rahim. Itfa'annal ghala wal bala wal waba wal fasha wal muka was suyuf al mukhtalifa was sadaid wal mihna ma dhahara minha wa ma batana min baladin Indonesia hassa wa min buldanil muslimina amma bil husul qaryati bulukum amin. Allahumma afina fi kulli bala'i dunya wa asabil akhir wa syarrad dunya wa syarrul akhirah. Allahumma ansur wanja ihwanina al-muslimina fi Palestin amin. Allahumma hina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada wa shna al-yawmal qiyamati fi sumratil awliya wa jannati malam ya salatu wassalam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum al-mat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat. Rabbana la tusi'u qulubana bishadaitan wa hab lana min ladunka rahmah innaka tahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhkurun wadhkurullaha alladzi yadhkurukum wa sallu fi dhikrihi wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqim salat.